Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Dalam rasa syukur kita atas penyertaan dan pertolongan Tuhan atas kehidupan kita, marilah kita sejenak beribadah untuk Tuhan kita. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku Injil HKBP 230 ayat 4. Karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara jemaat yang diberkati Tuhan, hari ini kita menerima firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 24 ayat 3 dan ayat 4. Demikian firman Tuhan. Dengan hikmah rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda berharga dan menarik. Marhite-hite hapistaran pinajongjok sadabagas, jala dipahok doi marhite-hite roha hapatasun, jala marhite-hite parbinotoan, guk akabilukna, dohot ugasan meragam-ragam akana arga jala nauli. Saudara yang diberkati Tuhan, jemaat yang terkasih, Tuhan kita Yesus berkata, rumah yang dibangun di atas batu karang diumpamakan seperti orang yang bijaksana yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidupnya. Tujuan dari perumpamaan itu sangat jelas, supaya setiap orang membangun hidupnya di atas firman Tuhan. Ada 5 ciri membangun kehidupan yang dikehendaki oleh firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Yang pertama, membangun di atas batu. Saudara jemaat Tuhan, sangat penting dan perlu hidup kita dibangun di atas apa dan di mana bangunan itu. Namun jika kehidupan kita dibangun dengan pondasi yang tidak kokoh atau seperti kata Yesus di atas pasir, maka rusaklah semuanya itu apabila bencana datang. Berbeda halnya ketika Anda membangun dengan batu sebagai landasannya, karena batu memiliki sifat yang kuat dan kokoh. Itulah yang kita lihat dalam Matius 7 ayat 24 sampai 25. Yang menjadi permasalahan dalam kehidupan kita saat ini adalah apa landasan yang Anda gunakan dalam membangun kehidupan Anda, dan bagaimana peran kita dalam menjalani kehidupan ini. Karena jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Yang kedua, membangun di atas emas, perak, permata. Emas, perak, dan batu permata mempunyai sifat yang anti karat dan tahan terhadap suhu yang tinggi. Untuk emas dan perak memiliki bentuk logam mulia yang lentur, fleksibel, dan tidak mudah patah. Sedangkan batu permata akan menjadi batu yang bercahaya ketika tubuhnya digilas
digosok dan dipoles dengan mesin pengasah secara berulang kali. Demikian juga dalam kehidupan ini, setiap landasan yang kita gunakan akan diuji oleh api, akan banyak mendapat ujian. Maka setiap orang yang tahan uji akan mendapatkan upah. Sebagaimana dapat kita baca dalam 1 Korintus 3 12-15. Yang kita membangun di atas dasar hikmat. Hikmat Tuhan melebihi kepandaian manusia. Sebanyak apapun gelar dan prestasi yang kita raih, tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Karena dengan hikmat dan pengetahuan kita dapat mendirikan rumah dengan berbagai macam harta benda yang berharga dan menarik di dalamnya. Sebagaimana dalam nats khotbah kita pada pagi hari ini. Dan juga seperti firman Tuhan kepada Yosua, supaya Yosua tetap setia kepada firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Yosua 1 ayat 8. Yang keempat adalah membangun di atas dasar iman yang paling suci. Saudara jemaat Tuhan, kita harus hidup di dasar iman yang paling suci dan berdoa dalam bahasa roh sebagaimana Tuhan minta. Karena ada banyak hal yang kita dapatkan ketika kita hidup dengan menjaga kesucian. Dengan menjaga kesucian itu, pertama kita akan membawa kita untuk dapat melihat kemuliaan Tuhan. Yang kedua, menjaga kesucian berarti kita dapat membuat kita dipermuliakan oleh Allah. Yang ketiga, dengan menjaga kesucian hidup, kita berusaha agar hidup kita berkenan dan pada akhirnya kita akan menerima kasih-Nya dan kebaikan-Nya. Dan keempat, akan memperkenankan kita memperoleh pakaian yang putih dari Allah sebagai penghargaan dan kemenangan, serta membawa kita merasakan kehadiran Tuhan berjalan bersama-sama kita. Yang kelima, dengan menjaga kesucian hidup kita, membuat nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dan yang keenam, dengan menjaga kesucian hidup kita, membuat nama kita diakui di hadapan Allah dan malaikatnya. Dan yang ketujuh, membuat kita tidak telanjang dan memalukan karena kita menjaga kesucian hidup kita. Yang kedelapan, membuat kita layak ke gunung Tuhan karena mereka yang hatinya tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Inilah yang dapat berdiri di gunung Tuhan dan di hadapan hadirat-Nya. Dan yang terakhir, yang kesembilan, menjaga kesucian hidup kita di jalan menuju kehidupan yang produktif dan berbuah serta berhasil, sebagaimana pemazmur sampaikan dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3, sehingga kita berbuah dan daunnya yang segar. Yang kelima, membangun dengan bekerja sama dengan Allah. Saudara jemaat Tuhan, ada dua kunci keberhasilan dalam kehidupan kita ini. Yang pertama, bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, melibatkan Tuhan. Ada contoh yang dapat kita lihat di dalam Alkitab kita. Namun ada dua yang mau saya utarakan lewat renungan pagi ini. Yang pertama, Nuh berhasil membuat bahtera karena dia bekerja sama dengan Allah, dengan mengikuti petunjuk-Nya, sekalipun itu bertentangan dengan orang banyak. Yang kedua, pembangunan tembok Yerusalem berhasil dilakukan oleh Nehemia beserta rekan-rekannya yang membantunya karena mereka dibantu dan dituntun oleh Allah. Kiranya kita membangun hidup kita di atas dasar yang benar, yaitu firman Tuhan, dan merencanakannya di dalam nama Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 281 ayat 1.
Terima kasih ya Allah Tuhan kami atas pagi hari yang Tuhan anugerahkan untuk kami pada hari ini. Engkau telah menuntun kami melewati kehidupan kami, dan kami percaya Tuhan telah memberkati setiap pekerjaan dan rencana kami. Tuhan ingatkan kami pada pagi hari ini bahwa betapa tidak berdayanya kami tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan yang menolong dan menopang kehidupan kami, segala usaha kami adalah sia-sia. Karena manusia yang mereka-rekakan jalannya, Engkaulah yang menentukan. Ya Tuhan, orang yang berhikmat dan bijaksana adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya. Itu menandakan dia telah membangun hidupnya di atas dasar yang kokoh. Maka ketika hujan badai dan bencana datang, Tuhan adalah perlindungan, Tuhanlah yang menolong serta menyelamatkan. Biarlah kami Tuhan tetap membuat Engkau menjadi kubu pertahanan kami dan batu perlindungan kami di dalam kehidupan kami. Jangan sekali-kali kami Tuhan lengah dan bersandar kepada kekuatan-kekuatan dunia dan kekuatan serta kemampuan pikiran dan akal kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi, salam sehat.